Halo semuanya, pernah nggak sih Anda merasa frustrasi banget ngelihat masalah lingkungan yang kayaknya kok nggak selesai-selesai ya? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah kerangka analisis yang super keren yang bisa mengubah total cara Anda melihat semua masalah itu. Kita pasti sering banget kan lihat pemandangan kayak gini. Sungai yang isinya sampah plastik. Anggap saja ini adalah tempat kejadian perkara atau TKP yang akan kita selidiki bareng-bareng hari ini. Dan biasanya respons pertama kita apa? Ya ini, ayo kita bersihin. Sebuah solusi yang niatnya baik banget tentu saja, tapi seringkali kita ini cuma bereaksi sama gejalanya aja. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa ya setelah kita capek-capek bersihin, sampahnya balik lagi? Ini tandanya kita cuma ngobatin gejalanya doang. Untuk benar-benar sembuh, kita butuh alat diagnosis yang jauh lebih canggih. Yep, untuk memecahkan kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya, kita butuh perangkat seorang detektif. Sebuah alat bantu yang bikin kita bisa melihat lebih jauh, gak cuma petunjuk yang kelihatan di permukaan aja. Dan inilah inti masalahnya. Banyak banget kebijakan yang bagus-bagus itu gagal karena mereka cuma nempelin plester di luka yang sebenarnya dalam. Mereka cuma ngurusin apa yang kelihatan di atas, bukan akar masalah yang ada di bawahnya. Nah, untuk bisa melihat ke bawah permukaan itulah, kita akan pakai kerangka DPSIR. Jadi, kenalkan, inilah perangkat detektif kita, DPSIR. Ini tuh pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja yang bantu kita memetakan semua hubungan sebab akibat. Dari awal aktivitas manusia sampai apa dampaknya ke lingkungan, semuanya dipetakan secara logis dan terstruktur. Keren kan? Kerangka ini punya 5 komponen yang saling nyambung. Driving forces, pressures, state, impact, dan response. Anggap aja ini kayak 5 tahap investigasi yang akan nuntun kita. Mulai dari motif awalnya, ke TKP, lalu ke dampaknya, dan akhirnya kita bisa nemuin response atau solusi yang paling pas. Oke, mari kita langsung bedah kasusnya ya. Kita akan terapkan kerangka ini pada kasus sampah plastik di kota-kota besar. Dan kita ikuti jejak petunjuknya satu persatu. Petunjuk pertama kita adalah driving forces atau faktor pendorong. Ini adalah motif dibalik sebuah masalah lingkungan. Bukan pelakunya langsung ya, tapi lebih ke kekuatan-kekuatan besar di masyarakat, kayak kebutuhan ekonomi atau tren budaya, yang jadi motor penggerak di belakang layar. Nah, dalam kasus sampah plastik kita, pendorong utamanya itu hal-hal kayak urbanisasi yang bikin kota makin padat, penduduk yang makin banyak, dan tentu saja budaya konsumsi kita yang sangat bergantung sama kemasan sekali pakai. Praktis sih, tapi ya gitu deh. Oke, lanjut ke petunjuk berikutnya. Pressures atau tekanan. Kalau faktor pendorong tadi adalah kenapanya sebuah kegiatan terjadi, nah tekanan ini adalah apanya kegiatan itu. Ini adalah aksi-aksi nyata yang secara langsung membebani lingkungan yang muncul dari faktor pendorong tadi. Dalam kasus kita, tekanan ini kelihatan jelas banget. Volume sampah yang kita hasilkan makin hari makin banyak, sistem pengelolaan sampahnya belum optimal, dan akhirnya sampah plastik ini bocor dari sistem dan ngalir langsung ke sungai-sungai kita. Petunjuk ini ngebawa kita ke state atau kondisi lingkungan. Nah inilah kondisi TKP yang sebenarnya, bukti nyata dan terukur dari perubahan yang terjadi di lingkungan. Ini adalah apa yang bisa kita lihat, cium, dan ukur sebagai hasil dari semua tekanan tadi. Dan bukti-bukti yang kita temukan apa? TPA atau tempat pembuangan akhir yang udah penuh sesak, kualitas air yang makin jelek, konsentrasi mikroplastik di perairan, dan saluran air yang mampet. Semua ini adalah state atau kondisi lingkungan kita sekarang ini. Dan akhirnya semua bukti ini mengarah pada impact atau dampak. Inilah konsekuensi nyata atau kerugian yang kita semua alami akibat perubahan kondisi lingkungan. Disinilah masalah lingkungan itu kerasa banget efeknya, baik buat kita, dompet kita, maupun kesehatan kita. Dampaknya serius banget, risiko penyakit jadi meningkat, banjir jadi lebih sering terjadi, sektor pariwisata dan perikanan juga bisa rugi besar, dan bahkan bisa sampai timbul konflik sosial. Inilah yang bikin masalah sampah ini jadi begitu mendesak untuk diselesaikan. Nah, setelah kita berhasil memetakan semua jejaknya dari driving force sampai ke impact, artinya diagnosis kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, menemukan respons yang tepat, karena diagnosis yang akurat itu kunci untuk pengobatan yang efektif kan? Coba lihat, di slide ini semua kepingan puzzle-nya menyatu dengan sempurna. Kita bisa lihat dengan jelas banget alur ceritanya.
Dari driving force kayak budaya konsumerisme yang menciptakan pressure berupa volume sampah yang tinggi yang lalu mengubah state atau kondisi sungai kita jadi tercemar dan akhirnya menimbulkan impact serius seperti banjir. Semuanya nyambung. Dan inilah dia momen aha dari kerangka DPSIR. Aksi bersih-bersih sungai tadi itu adalah respons reaktif. Targetnya adalah state dan impact. Penting tapi sifatnya cuma sementara. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada pada respons strategis, yaitu menargetkan akar masalahnya langsung di tingkat driving force dan pressure. Contohnya, regulasi yang membatasi plastik sekali pakai, itu baru namanya pencegahan, bukan sekedar pengobatan. Dengan memahami kerangka ini, Anda sekarang punya cara berpikir yang baru. Punya semacam visi X-ray untuk melihat masalah-masalah lingkungan di sekitar kita. Jadi, ingat ya, DPSIR itu bukan sekedar teori akademis yang ribet. Ini adalah sebuah lensa, sebuah alat diagnosis praktis yang bisa Anda pakai untuk melihat mesin yang bekerja di balik sebuah masalah lingkungan dan memastikan solusi yang kita buat itu nggak salah sasaran. Jadi, inilah kekuatan DPSIR yang bisa Anda bawa pulang. Kerangka ini bantu kita untuk berpikir secara sistematis, menemukan di mana titik intervensi yang paling efektif, dan yang paling penting, mengubah fokus kita dari yang tadinya cuma sibuk memadamkan api, menjadi mencegah kebakaran itu terjadi dari awal. Oke, sekarang giliran Anda. Dengan alat baru ini, coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda. Mungkin itu kemacetan, polusi udara, atau sering banjir. Gejala apa yang Anda lihat? Dan coba tebak, kira-kira apa ya pendorong dan tekanan di baliknya? Investigasi Anda dimulai dari sekarang.